Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah Kabupaten Temanggung dan juga asal-usul kenapa dinamakan Temanggung. Bagaimana kisah dan sejarahnya, silakan disimak berikut ini. Sejarah Temanggung selalu dikaitkan dengan Raja Mataram kuno yang bernama Rakai Pikatan. Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah yang berada pada sumber mata air di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung. Di sini terdapat peninggalan berupa reruntuhan bebatuan kuno yang diyakini petilasan Raja Rakai Pikatan. Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah 3 tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk Dusun Dunglo, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti itu menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah Kademangan yang gemah ripah loh jinawi, di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan. Di sini didirikan bihara agama Hindu oleh adik Raja Mataram kuno, Rahayangta Ihara. Sedang rajanya adalah Rahayangta Rimdang atau Raja Sanjaya yang naik tahta pada tahun 717 Masehi berdasarkan prasasti Matyasi. Oleh pewaris tahta yaitu Rake Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi, bihara Pikatan memperoleh bengkok di Sawah Sima. Jika dikaitkan dengan prasasti Gondosuli, ada gambaran jelas bahwa dari Kecamatan Temanggung memanjang ke barat sampai Kecamatan Bulu dan seterusnya adalah wilayah yang subur dan tentram, ditandai tempat bihara Pikatan. Pengganti Raja Sanjaya adalah Rakai Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi dan bertahta selama kurang lebih 38 tahun. Dalam legenda Angling Dharma, keraton diperkirakan berada di daerah Kedu atau Desa Bojonegoro. Di desa ini ditemukan peninggalan berupa reruntuhan. Di wilayah Kedu juga ditemukan Desa Kademangan. Adapun pengganti Rakai Panangkaran adalah Rakai Panunggalan yang naik tahta pada tanggal 1 April 784 Masehi dan berakhir pada tanggal 28 Maret 803 Masehi. Rakai Panunggaran bertahta di Panaraban yang sekarang merupakan wilayah Parakan. Di sini ditemukan juga Kademangan dan Abu Jenajah di Pakurejo, daerah Bulu. Selanjutnya, Rakai Panunggalan diganti oleh Rakai Warak yang diperkirakan tinggal di Tembarak. Di sini ditemukan reruntuhan di sekitar Masjid Menggoro dan reruntuhan candi dan juga terdapat Desa Kademangan. Adapun pengganti Rakai Warak adalah Rakai Garung yang bertahta pada tanggal 27 Januari 828 Masehi sampai dengan 22 Februari 847. Raja ini ahli dalam bangunan candi dan ilmu palak atau perbintangan. Dia membuat pranata mangsa yang sampai sekarang masih digunakan. Karena kepandaiannya, sehingga Raja Sriwijaya ingin menggunakannya untuk membuat candi. Namun, Rakai Garung tidak mau walau diancam. Kemudian, Rakai Garung diganti Rakai Pikatan yang bermukim di Temanggung. Di sini ditemukan prasasti Tlasri dan Wanua Tengah 3. Di samping itu, banyak reruntuhan benda kuno seperti lumpang joni dan arca-arca yang tersebar di daerah Temanggung. Di sini pun terdapat Desa Demangan. Dalam sejarahnya, Rakai Pikatan selaku Raja Mataram kuno berkeinginan menguasai wilayah Jawa Tengah. Namun, untuk merebut kekuasaan dari Raja Putradewa selaku penguasa kerajaan Sailendra tidaklah berani.
Maka untuk mencapai maksud tersebut, Rakai Pikatan membuat strategi dengan mengawini Dyah Pramuda Wardani, kakak Raja Balaputra Dewa, dengan tujuan untuk memiliki pengaruh kuat di kerajaan Sailendra. Selain itu, Rakai Pikatan juga menghimpun kekuatan yang ada di wilayahnya, baik para prajurit dan senapati, serta menghimpun biaya yang berasal dari upeti para Demang. Pada saat itu, yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan upeti adalah Demanggong, yang paling luas wilayahnya. Rakai Pikatan menghimpun bala tentara dan berangkat ke kerajaan Sailendra pada tanggal 27 Mei 855 Masehi untuk melakukan penyerangan. Dalam penyerangan ini, Rakai Pikatan dibantu Kayuwangi dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada orang kepercayaan yang berpangkat Demang. Dari nama Demang dan wilayah Kademangan, kemudian muncul nama Demanggung, yang akhirnya berubah menjadi nama Temanggung. Disimpulkan bahwa Rakai Pikatan mengangkat putranya Kayuwangi. Selanjutnya, ia mengundurkan diri dan meninggalkan Mataram untuk kawin dengan Pramuda Wardani. Adapun mengenai riwayat singkat mengenai hari jadi Temanggung, berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 11 tanggal 7 April 1826, Raden Ngabehi Jojonegoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Parakan dengan gelar Raden Tumenggung Arya Jojonegoro. Setelah perang di Ponorogo berakhir, beliau kemudian memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung. Kebijaksanaan pemindahan ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, adanya pandangan masyarakat Jawa kebanyakan pada saat itu bahwa ibu kota yang pernah diserang dan diduduki musuh dianggap telah ternoda dan perlu ditinggalkan. Kedua, distrik Menoreh, sebuah daerah sebagai asal nama Kabupaten Menoreh, sudah sejak lama digabung dengan Kabupaten Magelang, sehingga nama Kabupaten Menoreh sudah tidak tepat lagi. Mengingat hal tersebut, atas dasar usulan Raden Tumenggung Arya Jojonegoro lewat Esiden Kedu kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia, maka disetujui dan ditetapkan bahwa nama Kabupaten Menoreh berubah menjadi Kabupaten Temanggung. Persetujuan ini berbentuk resolusi pemerintah Hindia Belanda nomor 4 tanggal 10 November 1834. Mempertimbangkan bahwa hari jadi daerah merupakan awal perjalanan sejarah, agar diketahui semua lapisan masyarakat, guna memacu meningkatkan semangat pembangunan dan pengembangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Temanggung menugaskan kepada DPD 2 KNPI Kabupaten Temanggung untuk mengadakan pelacakan sejarah dan seminar tentang hari jadi Kabupaten Temanggung. Dari hasil seminar tanggal 21 Oktober 1985 yang diikuti oleh sejarawan, budayawan, dan tokoh masyarakat, ABRI atau TNI, rohaniawan, dinas, instansi, lembaga masyarakat, dan lain sebagainya, maka ditetapkan bahwa tanggal 10 November 1834 sebagai hari jadi Kabupaten Temanggung. Nah, seperti itu ya sejarah atau kisah dari terbentuknya Kabupaten Temanggung dan juga asal-usul nama Temanggung, yang mana nama Temanggung berawal dari kata Demanggung yang akhirnya berubah menjadi nama Temanggung. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun cerita rakyat, dongeng, dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.